Selamat datang dalam video edukatif yang berjudul Protokol Konseling untuk Mengatasi Kesepian Kronis. Video ini dirancang untuk menjelaskan teori, pendekatan, dan langkah-langkah praktis dalam membantu individu yang mengalami kesepian kronis melalui pendekatan psikoanalisis dan humanistik. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba bayangkan, pernah nggak kamu merasa hadir dalam percakapan, tapi hatimu tidak benar-benar ikut di sana? Itulah rasa keterputusasaan emosional. Hari ini kita akan belajar bagaimana rasa itu bisa dipahami dan perlahan disembuhkan. Kesepian kronis adalah saat seseorang merasa terputus secara emosional dari orang lain, walaupun secara fisik mereka tidak sendirian. Ini bukan soal sepi karena tidak punya teman, tapi karena tidak merasa benar-benar dekat dan dimengerti. Contohnya dalam video ini, kita akan melihat kisah seseorang mahasiswa berusia 21 tahun. Ia sering bersama teman-teman, namun tetap merasa kosong, seperti menjadi orang asing di tengah keramaian. Ia pun berkata, rasanya seperti hanya lewat dalam hidup orang lain. Kesepian seperti ini seringkali tidak terlihat dari luar. Orang-orang bisa tersenyum, berbicara, bahkan terlihat aktif. Namun di dalam ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Dalam konteks mahasiswa, perasaan ini bisa berdampak pada konsentrasi belajar, motivasi, bahkan relasi sosial sehari-hari. Pendekatan yang digunakan dalam protokol ini adalah integrasi dua teori, yaitu psikoanalisis dan humanistik. Psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud, berfokus pada dinamika, bawah sadar, dan pengalaman masa kecil. Dalam konteks kesepian, teori ini membantu klien memahami bagaimana pola relasi di masa lalu membentuk respons emosional dan relasi saat ini. Di satu sisi, humanistik yang dipelopori oleh Carl Rogers menekankan pada pertumbuhan diri, keaslian, dan relasi empatik. Pendekatan ini memberikan ruang bagi klien untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, tanpa penilaian, dan membangun kembali harga dirinya. Kombinasi kedua pendekatan ini menciptakan jembatan antara penggalian luka dan pemulihan diri. Bayangkan dua sisi dari satu proses penyembuhan. Satu tangan membantu kita melihat kembali masa lalu yang menyakitkan. Tangan lainnya membantu kita berdiri tegak dan berani hadir sepenuhnya hari ini. Itulah mengapa integrasi ini penting. Tidak hanya memahami mengapa aku merasa begini, tapi juga apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk berubah. Dalam protokol ini, psikoanalisis digunakan pada tahap awal untuk mengeksplorasi akar luka emosional dan pola bawah sadar. Sedangkan humanistik digunakan untuk membangun relasi yang sehat dan kepercayaan diri. Integrasi ini memungkinkan proses konseling berjalan dari dalam, dari penyadaran luka ke ekspresi emosi, hingga pemaknaan ulang relasi sosial. Protokol ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, membangun hubungan terapeutik. Konselor menciptakan ruang yang aman dan bebas penilaian. Teknik seperti refleksi perasaan, empati, dan kehadiran penuh diterapkan untuk menjalin kepercayaan. Yang kedua, eksplorasi masa lalu. Menggunakan teknik asosiasi bebas dan pertanyaan reflektif, konselor membantu klien menyadari akar emosional dari rasa kesepian yang mungkin berasal dari hubungan tidak aman di masa kecil. Yang ketiga, identifikasi pola relasi tidak adaptif. Klien dibimbing untuk menyadari pola seperti penarikan diri atau ketakutan terhadap kelakatan. Pendekatan psikoanalitik digunakan untuk menganalisis pola bawah sadar ini. Yang keempat, latihan ekspresi emosi dan autentisitas. Dengan teknik seperti journaling dan dialog terbuka,
klien mulai belajar mengekspresikan dirinya secara jujur dan membangun koneksi yang otentik. Yang terakhir adalah rekonstruksi makna relasi dan diri. Konselor membantu klien membentuk ulang pemaknaan terhadap hubungan dari "saya tidak cukup layak" menjadi "saya layak terhubung dengan orang lain". Setiap langkah ini tidak harus dilakukan secara cepat atau kaku. Yang paling penting adalah kehadiran konselor yang konsisten dan sensitif terhadap emosi klien. Protokol ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan ritme klien, karena setiap perjalanan pemulihan itu unik. Tujuannya bukan untuk membuat klien berfungsi normal, tapi agar mereka merasa utuh, terhubung, dan diterima. Mari kita lihat bagaimana protokol ini diterapkan dalam sesi nyata. Konselor membuka sesi dengan pendekatan humanistik. Saya di sini untuk mendengarkan, tidak ada penilaian. Klien pun mulai terbuka. Saya merasa kosong, walaupun banyak orang di sekitar saya. Selama eksplorasi, klien menyampaikan bahwa semasa kecil ia sering ditegur karena menangis. Konselor menanggapi dengan refleksi. Mungkin kamu belajar bahwa menunjukkan perasaan itu tidak aman. Inilah proses psikoanalisis berjalan dalam praktik. Di sesi selanjutnya, konselor memberi tugas journaling dan membantu klien mulai mengatakan perasaannya secara langsung. Misalnya, saya ingin jujur, tapi saya takut orang menjauh. Konselor membingkai ulang. Mungkin kejujuranmu bukan membuatmu dijauhi, tapi justru membuka jalan untuk koneksi yang lebih nyata. Sesi seperti ini mungkin terdengar sederhana, tapi bagi seseorang yang terbiasa memendam emosi, mengucapkan satu kalimat jujur bisa terasa seperti mendaki gunung. Dalam proses ini, tugas konselor bukan memberi nasihat, melainkan menjadi ruang aman agar klien bisa kembali merasa manusiawi. Protokol ini tidak hanya menjadi alat teknis, tetapi sebuah pendekatan manusiawi. Dengan menggali luka lama dan membangun kembali keaslian diri, konseling dapat membantu klien keluar dari isolasi emosional dan menemukan kembali keterhubungan. Jika kamu adalah konselor atau seseorang yang peduli pada kesejahteraan emosional orang lain, ingatlah, kesepian tidak butuh solusi cepat. Ia butuh koneksi yang tulus. Dan jika kamu adalah seseorang yang sedang merasa sendiri, semoga video ini jadi pengingat bahwa kamu tidak sendirian dalam rasa itu. Ada ruang untukmu, ada suara yang siap mendengarkanmu. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga protokol ini dapat diterapkan dalam praktik nyata dan memberikan kontribusi bagi kesehatan mental individu yang merasa terasing di tengah keramaian.